Kita tahu Matius bahkan sampai menjadi seorang penginjil, menjadi seorang penulis Injil atau evangelis. Inilah pertobatan radikal dari Matius, dari seorang pemungut cukai yang suka memeras, yang kikir, menjadi pengkhianat bangsa, dikucilkan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi saat itu. Tapi malah dia justru menjadi seorang penginjil. Dia menulis Injil dan tulisannya pun masih kita baca sampai saat ini. Ini dia tulis di abad pertama. Jadi tulisannya pun sudah hampir 2000 tahun Bapak Ibu teman-teman. Dan ini juga lah kalau Matius dipanggil sebagai seorang evangelis atau penulis Injil gitu, penginjil atau penulis Injil, kita juga dipanggil sebagai seorang evangelizer atau pewarta Injil kepada siapapun. Di sini menarik juga bahwa di Injil Matius si pemungut cukai ini bukan ditulis Lewi, tadi saya katakan seperti dalam Injil Markus dan Lukas, tapi si pemungut cukai ini ditulis jelas namanya adalah Matius. Dia mau menunjukkan dalam Injilnya bahwa inilah masa lalu saya. Seorang pemungut cukai, pemeras, orang kikir, pengkhianat bangsa, hanya karena dua kata dari Yesus, ikutlah aku, kata yang penuh kuasa dari Tuhan, kata yang penuh kasih daripada Tuhan, maka saya sekarang jadi seorang penginjil. Matius mau mengatakan begitu. Jadi Matius tidak menyembunyikan masa lalunya itu sebagai kesaksian akan kebesaran rahmat Tuhan. Santo Agustinus pernah berkata, seorang kudus itu punya masa lalu. Jadi para orang kudus, para santo-santo itu punya masa lalu. Dan para pendosa itu pun juga masih punya masa depan. Jadi kalau sekarang kita masih terkungkung dalam satu dosa tertentu, kita sebagai seorang pendosa, kita masih punya masa depan untuk bertobat, untuk mengaku dosa, untuk kembali kepada Kristus.